Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang budiman, bertemu kita kembali di channel Humi Hafiz 15 dengan kisah-kisah nyata ataupun kisah kehidupan yang menarik. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga dengan kisah nyata kali ini ada ibrahnya yang bisa kita dapat. Kisah nyata kali ini berjudul Keajaiban Bersolawat. Kisah ini bersumber dari ceramah Syekh Utsman Syarif. Beliau adalah seorang ulama besar di Mesir. Pada saat itu beliau ada menceritakan tentang seseorang hamba Allah yang terbelit hutang dan sungguh sangat kasihan. Dengan kemiskinannya, dia mengalami hutang yang begitu banyak. Sebenarnya dia dulunya merupakan seseorang yang hidup kaya raya, tetapi tak lama kemudian dia mengalami jatuh bangkrut ataupun bankrupt, sehingga membuatnya memiliki hutang yang teramat besar. Setiap hari ada saja orang datang ke rumahnya untuk menagih hutangnya tersebut. Hingga pada suatu hari, ia pun pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Memang sudah bukan cerita baru lagi. Kedatangannya hanya untuk meminjam uang, dan ia pun meminjam uang sebanyak 500 dinar. Dan saking terkenalnya orang ini memiliki hutang, hingga membuat saudagar kaya ini pun bertanya kepadanya, "Kira-kira kapan ya Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan ya Tuan," jawabnya singkat. Dan akhirnya ia pun pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Sebenarnya jumlah segitu untuk ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutangnya. Dan dari 500 dinar yang ia perolehi itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari keadaannya bertambah sulit dan semakin terpuruk kondisi ekonominya. Dan tak lama kemudian, tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Sehingga membuat saudagar kaya itu pun mendatangi rumah peminjam tersebut dan memberitahu kepadanya bahwa tempo hutangnya telah tiba. Dan si miskin ini ataupun si peminjam ini pun dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tidak punya apa-apa lagi Tuan." Saudagar kaya ini pun merasa geram mendengarnya dan langsung mengadukan ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim pun bertanya pada si miskin, "Kenapa Anda tidak membayar hutang?" Lagi-lagi si miskin pun menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya apa-apa Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim pun memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi segala hutangnya tersebut. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan tentang hukuman ini. Dan sekalian saya mau berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Dan tak lama kemudian si miskin pun terdiam dan seolah mendapat ilham di benaknya, lalu berkata lirih, "Izinkan saya pulang ya. Dan jaminanku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan tak lama kemudian si hakim pun tersentak, diam, dan juga tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya si hakim pun spontan menunda hukuman
penjara si miskin. Hingga keesokan harinya, sesampainya di rumah, si miskin pun mengabarkan kondisinya kepada sang istri, bahwasanya besok ia akan dipenjara. Lalu sang istri pun bertanya pada sang suami, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau boleh bebas? Sebab aku telah menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku." Tiba-tiba mata istrinya pun berkaca-kaca dan menitiklah air matanya membasahi pipinya, sembari berkata pada sang suami, "Wahai suamiku, selama Rasulullah SAW masih menjadi jaminan bagimu, maka marilah kita bersama bersalawat." Dan tak lama kemudian, sepasang suami istri ini pun berselawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta yang amat mendalam. Sampai akhirnya mereka pun tertidur pulas. Dan di dalam tidurnya sang suami pun ada bermimpi melihat Rasulullah memanggilnya, "Hai bulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah engkau ke tempat seseorang ulama dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruhlah ia menyelesaikan hutang-hutangmu." Jika ulama itu tak percaya, sampaikanlah dua bukti ini. Dan si miskin pun bertanya, "Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama dia sudah membaca salawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang telah dibacanya. Sampaikan padanya bahwa dia telah menyempurnakan salawatnya." Dan ketika si miskin terbangun dari tidurnya, pada pagi harinya ia pun pergi menuju ke tempat si ulama tersebut. Tanpa buang waktu, si miskin pun menyampaikan apa yang dialami dalam mimpinya. "Wahai tuan ulama, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama pun bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu pun langsung menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam mimpinya tersebut. Di dalam mimpi itu, saya diberitahu Rasulullah SAW bahwa di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, dan di malam keduanya Anda merasa ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah dibaca. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Anda telah cukup hitungan selawat Anda dan begitu sempurna, dan selawat Anda telah diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu sang ulama ini pun setelah mendengar penjelasan si miskin tersebut, spontan dia pun menangis begitu bahagia sekali, karena berita gembira tentang selawatnya telah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya sang ulama pun memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk
melunasi hutang si miskin tersebut dan 2.500 dinar harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikannya. Dan tak lama kemudian si miskin pun bergegas pergi ke hakim menyelesaikan perkaranya. Sesampainya si miskin di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak mendekatinya seolah-olah hakim ini merasa rindu sekali ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, saya ingin memberitahukan bahwa berkat Anda saya telah bermimpi jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah ada berpesan kepada saya bahwa jika saya dapat menyelesaikan hutangnya, maka kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat nanti. Ini uang 500 dinar, ambillah untuk melunasi hutang-hutangmu." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk dan ketika dibuka, ternyata ia adalah saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk dan mencium si miskin tersebut sembari berucap, "Berkat Anda saya telah bermimpi berjumpa Rasulullah SAW dan beliau ada berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat nanti Rasulullah SAW akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda. Dan segala hutang Anda saya anggap semuanya sudah lunas." Subhanallah, saudara, banyak sekali kejadian yang menakjubkan yang telah kita ketahui di sebalik kisah nyata yang menarik ini. Akhirnya hutang yang menumpuk bisa terlunasi dengan bersolawat. Sahabat, ini adalah sekelumit bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Dengan selawat dan cinta kita kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan ataupun bebanan masalah yang sedang dihadapi umatnya.